Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfirani dan saya merupakan salah satu mahasiswa dari kelas A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi MSDM. Apa sih itu MSDM? MSDM merupakan sebuah singkatan dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan memiliki karyawan atau tenaga kerja yang berkompeten, termotivasi, dan juga produktif untuk mencapai sebuah keinginan atau sebuah tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan utama dari MSDM ini. Tujuan utama dari MSDM memiliki 7 kompetensi. Nah, yang pertama adalah untuk perencanaan SDM. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Yang keempat adalah penilaian kinerja. Yang kelima, kompensasi dan penghargaan. Yang keenam, hubungan industrial. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perilaku karyawan. Perilaku karyawan di sini merujuk kepada sikap, respons, dan juga tindakan individu terhadap lingkungan kerja. Nah, untuk perilaku karyawan ini itu berasal dari nilai budaya dari organisasi dan juga sikap, kebutuhan serta motivasi tenaga kerja atau SDM atau sumber daya manusia. Nah, sikap atau perilaku karyawan ini memengaruhi produktivitas tim, kinerja individu, dan selanjutnya yang terakhir adalah sebuah efektivitas dari organisasi secara menyeluruh. Maka dari itu perlu dan sangat penting bagi kita untuk memahami ilmu perilaku karyawan agar dapat mengetahui kemaksimalan kinerja karyawan. Nah, selanjutnya dengan memahami perilaku karyawan, maka seorang pemimpin itu dapat membangun hubungan intens atau komunikasi yang intens terhadap karyawannya dan juga hubungan emosional terhadap karyawan sehingga dapat membentuk dan juga mengetahui kinerja karyawannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Itulah tadi materi mengenai definisi dan juga fungsi MSDM serta perilaku karyawan. Selanjutnya kita masuk kepada mencocokkan pekerjaan dan individu. Mencocokkan pekerjaan dan individu berarti menyesuaikan kemampuan seseorang atau kepribadian serta minat dan bakat mereka terhadap pekerjaan mereka. Nah, pendekatan ini juga dikenal sebagai personal job fit. Manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan kinerja, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan kerja, yang keempat adalah menurunkan resiko turnover. Nah, cara mencocokkannya itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama analisis jabatan, yang kedua adalah asesmen kompetensi, yang ketiga adalah tes psikopat atau psikotes, yang keempat adalah wawancara mendalam, dan yang kelima adalah evaluasi potensial. Nah, selanjutnya kita masuk kepada motivasi dan teori pendekatannya. Konsep dan teori motivasi dasar. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi intensitas, arah, dan ketekunan perilaku seseorang dalam mencapai tujuan. Teori motivasi dasar meliputi teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan penghargaan, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat bawah sebelum bergerak ke kebutuhan tingkat lebih tinggi. Yang kedua, teori 2 faktor Herzberg. Herzberg membagi faktor yang mempengaruhi motivasi menjadi 2. Yang pertama, 1 faktor higienis, gaji, kondisi kerja, keamanan kerja untuk mencegah ketidakpuasan. Yang kedua, faktor motivator, pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan. Teori X dan Y, MC Gregor. Teori X beranggapan bahwa karyawan cenderung malas, perlu diawasi, dan tidak suka mengambil tanggung jawab. Teori Y beranggapan karyawan kreatif, bertanggung jawab, dan mampu mengatur diri sendiri jika diberi kesempatan. Teori kebutuhan MC Slayton mengatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan. Yang pertama, need for achievement, yang kedua, for power, yang ketiga, need for affiliation. Selanjutnya, teori ekuitas. Teori ini menekankan pentingnya rasa keadilan dalam hubungan kerja.
Karyawan lebih membandingkan input, usaha, waktu, dan keahlian dengan output, gaji, penghargaan dibandingkan dengan orang lain. Teori harapan, ekspektasi teori atau Fromm. Teori ini menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, ekspektasi, keyakinan bahwa usaha menghasilkan kinerja. Yang kedua, instrumentali, keyakinan bahwa kinerja menghasilkan reward. Yang ketiga, balance nilai reward bagi individu. Teori-teori ini membantu memahami faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja oleh karyawan. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi kerja. Upaya meningkatkan motivasi kerja dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama, memberikan penghargaan dan kompensasi yang kompetitif. Yang kedua, menyediakan kesempatan pengembangan karir. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan. Yang keempat, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberikan fleksibilitas kerja. Membangun budaya kerja yang positif. Nah, motivasi karyawan yang tinggi meningkatkan produktivitas, kreativitas, loyalitas, dan kepuasan kerja. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.